let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang MISC ya. Langsung saja kita bahas. MISC ini ialah informasi tambahan saja ya. MISC ini sekedar informasi tambahan pada pembelajaran mikrotik. Jadi untuk pembelajaran mikrotik kita pernah menyinggung terkait router OS tools. Jadi misal untuk router OS tools itu bisa digunakan untuk apa aja. Coba kita misalnya ini ke Winbox, ada yang namanya fitur tools. Jadi di sini bisa digunakan untuk ping atau untuk roaming, telnet, ORS atau traceroute ya. Jadi beberapa tools ini sudah pernah digunakan pada pembelajaran sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita singgung terkait teorinya itu, untuk tools itu digunakan untuk memantau trafik dari sebuah paket melalui interface gitu. Seperti ini ya. Dan ini real time monitoring tools ya. Jadi dan juga dapat memantau lalu lintas yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol IP, sumber ataupun alamat tujuan. Baik IP versi 4 ataupun IP versi 6, dan juga untuk port juga bisa seperti itu. Ada juga grabs ya. Grabs ini yang melewati interface dalam bentuk tertentu. Traffic rata-rata diambil tiap interval 5 menit sekali dan dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan CPU, memori, dan disk. Kalian bisa baca-baca sendiri di websitenya Mikrotik ya. Dan jadi grabs ini termasuk salah satu fitur yang ada di tool juga. Untuk melihat hasil monitoring grabs itu melalui dua cara. Ini bisa pergi ke website router IP-nya juga. Lalu tentang fitur yang mungkin masih terbilang baru di Mikrotik itu terbilang baru ya. Fitur yang di Mikrotik itu adalah support to RIF ya. Mungkin ini bisa kita gunakan ketika kita memiliki konfigurasi yang trouble dan ingin diinfokan ke Mikrotik resminya untuk dilakukan solve problemnya seperti itu. Jadi support to RIF ini akan dibuat apabila terjadi perusahaan pada perangkat keras ya, perusahaan pada perangkat keras atau pada konfigurasi kita gitu. Di manage oleh proses Wishbox, dan ini bisa kita kirimkan ke Mikrotik resminya. Jadi sebuah mengirim ke Mikrotik konten file output support atau dapat dilihat di Mikrotik. Jadi kalian harus memiliki akun di mikrotik.com terlebih dahulu. Nah, ketika kita berbicara terkait support RIF ini, fungsinya buat apa sih? Nah, jadi fungsinya itu dia tuh untuk membackup seluruh konfigurasi dalam bentuk biner. Jadi kemudian nanti bisa kita download ke laptop dan bisa kita upload ke website resmi Mikrotik lagi. Biasanya kita membuat support RIF ini itu ketika ada trouble atau masalah, sehingga kita upload di akun Mikrotik milik kita. Nanti pihak Mikrotik support akan membantu kita untuk menangani masalah tersebut seperti itu. Jadi nanti pihak Mikrotik support akan membantu kita untuk menangani masalah tersebut sehingga masalah yang kita alami bisa cepat teratasi. Dan ketika kita berbicara terkait support RIF ini jadi ada informasi terkait connecting supportnya. Dan ketika kita berbicara terkait support RIF, jadi ada informasi terkait contacting supportnya. Jadi sebelum kita mengontak support @mikrotik.com, cek resource pada router, cek terlebih dahulu, terus
resource pada router. Disarankan untuk memberikan NAT pada setiap support yang kita report gitu. Jelaskan serinci mungkin sehingga dapat mempermudah tim Mikrotik solve problemnya gitu. Sertakan diagram jaringnya juga kalau misal dirasa kalau perlu gitu. Jadi untuk selengkapnya bisa dilihat di link ini ya, link website Mikrotiknya itu. Jadi itu saja yang saya jelaskan pada pembahasan MISC ini. MISC ini sekedar informasi tambahan ya. Jadi itu saja yang saya jelaskan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.